Selamat siang anak-anak, hari ini kita mempelajari mata pelajaran IPA. Untuk memulai pelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, kita sekarang sudah memasuki bab 2, yaitu mengenai mitigasi bencana alam. Apa sih mitigasi itu? Nanti akan kita bahas secara rinci. Adapun subbab yang tertera atau terdapat pada bab 2 ini, yaitu yang pertama, pentingnya mitigasi bencana alam. Yang kedua, jenis mitigasi bencana alam. Dan yang ketiga, mitigasi pada beberapa bencana alam. Oke, kita masuk ke poin pertama dulu, yaitu mengenai pentingnya mitigasi bencana alam. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 3 lempeng utama, yaitu ada lempeng Australia, ada lempeng Eurasia, dan juga Pasifik. Nah, kok ini Eurasia? Nah, Eurasia ini adalah Eropa dan Asia ya, anak-anak. Karena dia terletak di 3 lempeng, maka hal ini menyebabkan Indonesia sering dilanda gempa bumi. Gempa bumi tersebut itu dapat terjadi akibat tumbukan antar lempeng. Oleh karena itu, kemungkinan besar Indonesia dilanda gempa bumi lebih besar dibandingkan negara-negara lain di Indonesia. Bahkan, besarnya wilayah Indonesia sangat rawan terhadap gempa, kecuali itu adalah daerah Pulau Kalimantan. Oke, kita masuk yang kedua. Yang kedua itu adalah dilihat dari susunan bebatuan yang ada di permukaan bumi, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki jumlah gunung api terbanyak di dunia. Hal ini memberikan dampak positif dan dampak negatif juga nih bagi masyarakat. Dampak positifnya itu, jadi di satu sisi lain akibat aktivitas gunung berapi, tanah Indonesia itu menjadi subur, sehingga pertanian bisa berkembang secara pesat nih ya. Jadi faktor positifnya itu. Kemudian bagaimana faktor negatifnya? Namun pada sisi lain, karena sering terjadi letusan gunung berapi, menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat yang berada di sekitarnya. Dan polusi udara yang dihasilkan dari gunung berapi itu sangat berbahaya ya bagi masyarakat. Oke, kita masuk ke poin 3, yaitu jumlah masyarakat. Sorry, ini salah ya, tipe. Jumlah masyarakat Indonesia semakin hari semakin meningkat nih anak-anak. Hal ini tentunya menuntut penyediaan permukiman yang terus bertambah. Jadi akibatnya permasalahan ini tuh banyak lahan hutan yang dialihfungsikan menjadi permukiman. Jadi misalkan tadinya awalnya hutan, tapi sekarang sudah lama-lama menjadi perumahan ya, banyak sekali. Contohnya aja kayak di Alam Sutera. Alam Sutera itu dulunya adalah hutan luas, lebat, banyak ilalang-ilalang, tapi sekarang kalau kita lihat sudah banyak gedung-gedung tinggi. Nah, pohon-pohon ditebang untuk dijadikan apartemen, perumahan, dan atau sebagainya ya. Padahal pohon-pohon tersebut itu berfungsi sebagai mencegah bencana hujan dan tanah longsor ya contohnya. Jadi bencana alam tersebut tentunya akan menambah daftar kesengsaraan masyarakat di Indonesia. Poin keempat itu permasalahan global yang sedang melanda masyarakat dunia saat ini, yaitu permasalahannya itu berupa pemanasan global. Akibat pemanasan global ini anak-anak, jadi berubahnya iklim di seluruh dunia nih. Jadi Indonesia pun juga terkena dampak dari perubahan iklim tersebut. Dampaknya apa? Karena perubahan iklim, misalkan satu, adanya bencana kekeringan, kemudian adanya bencana angin puting beliung, kemudian banyaknya wabah penyakit yang melanda. Nah, akibat-akibat tersebut itu juga akan menambah kesengsaraan masyarakat. Nah, jadi kalau kalian pikir setelah kita membahas 4 poin ini akan menambah kesengsaraan masyarakat.
bagaimana kita untuk mengurangi kesengsaraan itu? Jadi bencana alam itu tidak dapat dihindari anak-anak, ya, tidak dapat dihindari. Kalau ada banjir ya banjir, kalian tidak bisa menghindari. Tetapi risiko bencana alam itu dapat diminimalkan dengan melakukan upaya pencegahan. Oke, jadi serangkaian upaya untuk meminimalkan atau mengurangi risiko bencana alam, inilah yang disebut mitigasi bencana alam. Oke, jadi mitigasi adalah upaya untuk meminimalkan atau mengurangi risiko bencana alam. Ingat ya anak-anak bahwa bencana alam tidak dapat dihindari. Contohnya, tiba-tiba ada tsunami. Apakah kalian bisa menghindari? Tidak. Saat itu terjadi tsunami, maka terjadilah tsunami, ya kan? Tetapi bagaimana kita dapat meminimalisir resiko ketika terjadi tsunami? Nah, disinilah kita mempelajari upaya-upayanya. Oke, yang kedua kita masuk ke jenis mitigasi bencana alam. Mitigasi bencana alam ini terdiri dari dua anak-anak. Yang pertama itu ada mitigasi struktural dan yang kedua ada mitigasi non-struktural. Mitigasi struktural itu adalah serangkaian upaya meminimalkan atau mengurangi risiko bencana yang dilakukan melalui pembuatan berbagai sarana fisik serta menggunakan teknologi. Oke, jadi anak-anak, penekanan untuk mitigasi struktural ini adalah pendekatan teknologi. Jadi dia mendekatkan teknologi dan berbentuk sarana. Oke, sarana fisik. Kemudian kalau mitigasi non-struktural itu apa? Jadi mitigasi non-struktural itu serangkaian upaya meminimalkan atau mengurangi resiko bencana selain dari mitigasi struktural. Contohnya apa? Contohnya itu mitigasi struktural itu dapat dilakukan dalam lingkup upaya pembuatan kebijakan atau juga bisa pembuatan suatu aturan atau juga bisa berupa pendalaman materi mengenai bencana alam tersebut atau penyuluhan mengenai bencana alam tersebut. Oke, kita masuk ke contoh mitigasi struktural dulu nih. Contohnya itu apa? Jadi contohnya adalah untuk mitigasi struktural itu adalah contohnya pembuatan kanal khusus pencegahan banjir. Kanal itu apa? Nanti di sini kanal Ibu akan bahas di bencana banjir ya. Kemudian alat pendeteksi aktivitas gunung yang masih aktif. Oke, jadi kalian pasti tahu ya, gunung di Indonesia itu masih banyak yang aktif. Misalkan kayak Gunung Merapi. Nah, biasanya itu ada alat pendeteksinya. Misalkan ternyata gunung berapi sudah memasuki status waspada. Nah, itu kenapa bisa dikatakan waspada? Karena ada alat deteksinya, ya. Kemudian yang ketiga itu bangunan tahan gempa. Contohnya misalkan kalian membangun bangunan tahan gempa. Bangunannya seperti apa? Misalkan dia menggunakan material seperti apa supaya tahan terhadap goncangan dari gempa. Kemudian alat pendeteksi dan peringatan diri. Itu bukan diri ya, peringatan dini jika terjadi tsunami, atau nama alatnya itu adalah early warning system. Oke, jadi sama tsunami juga ada alat peringatannya, dia ditaruh di tengah-tengah laut. Ketika gelombangnya sudah tinggi, biasanya alarmnya itu akan berbunyi anak-anak. Oke, lalu bagaimana contoh mitigasi non-struktural? Contohnya itu adalah pembuatan undang-undang penanggulangan bencana. Jadi contohnya itu pembuatan undang-undang, kemudian beberapa aktivitas yang berguna untuk menambah penyadaran dan pengetahuan masyarakat menghadapi ancaman. Yang tadi seperti Ibu sudah buat contohkan, misalkan membuat pendidikan mengenai bencana tersebut atau membuat penyuluhan tentang bagaimana cara mengatasi bencana tersebut, seperti itu. Oke, kemudian kita memasuki mitigasi pada beberapa bencana alam. Mitigasi pada beberapa bencana alam ini yang akan kita bahas cukup banyak ya. Pertama ada mitigasi bencana banjir, yang kedua kekeringan, yang ketiga angin puting beliung, yang keempat gunung meletus, yang kelima tanah longsor, yang keenam itu ada tsunami. Kemudian ada tsunami, ini typo ya.
Kemudian di sini ada mitigasi bencana gempa. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai 2 poin terlebih dahulu ya. Ada bencana banjir dan juga ada bencana kekeringan. Kita masuk ke bencana banjir terlebih dahulu. Oke, mitigasi bencana banjir itu banjir adalah suatu kondisi air yang meluap melebihi batas. Oke, ketika misalkan lahan hanya sekedar basah, itu tidak bisa disebut banjir karena itu adalah basah saja, tidak melebihi ambang batas air. Kemudian banjir itu dapat disebabkan oleh apa anak-anak? Yang pertama itu karena hujan lebat. Oke, sering sekali nih kalau hujannya tiba-tiba lebat, itu biasanya terjadi banjir ya. Udah gitu hujannya lebat dengan durasi waktu yang lama, itu udah pasti banjir, apalagi daerah perkotaan. Kemudian yang kedua disebabkan oleh meluapnya sungai. Nah, karena hujan lebat dengan durasi yang cukup lama, maka sungai ini akan meluap. Kalau sungai meluap, air yang ada di sungai itu akan masuk ke permukiman penduduk ya. Kemudian yang ketiga itu jebolnya bendungan penahan air. Nah, ini juga sama. Jadi tampungan air itu ada sungai dan juga ada bendungan. Nah, kalau hujannya terlalu lebat dengan jadi kalau hujannya itu dengan intensitas cukup besar, kemudian durasi waktunya cukup lama, maka bendungan penahan air pun bisa jebol ketika airnya itu sudah melebihi batas ambang si bendungan tersebut. Kemudian yang keempat itu periode musim hujan yang lebih panjang. Nah, anak-anak tadi kan sudah dibahas tuh di poin 1 ya, kalau sekarang itu ada pemanasan global, jadi banyaknya perubahan iklim. Harusnya misalkan musim hujan itu dari bulan Januari sampai bulan Juli, tapi karena adanya pemanasan global, ini periode musim hujan ini jadi bisa lebih panjang, atau periode musim kemarau juga bisa jadi lebih panjang ya. Jadi berubah-ubah nih iklim kita karena adanya pemanasan global. Nah, biasanya wilayah yang sering menjadi langganan banjir itu ada daerah yang gersang. Kenapa daerah gersang itu dapat sering terjadi banjir anak-anak? Jadi tanah gersang itu memiliki daya serap air yang buruk, sehingga jumlah curah hujan yang ada itu melebihi kemampuan tanah untuk menyerap air. Oke, jadi ingat, tanah-tanah yang gersang itu paling rentan untuk langganan banjir. Kemudian yang kedua itu ada daerah yang minim resapan air. Contohnya apa? Contohnya itu adalah daerah perkotaan. Kenapa? Karena daerah perkotaan itu kalau kalian perhatikan jalannya udah semuanya aspal ya kan. Kemudian untuk perkantorannya sudah semua ditomblok. Kalian pernah lihat tanah di kota? Pasti jarang sekali kalau kalian pergi ke kota ya. Pasti lebih banyak itu aspal, komblok. Nah, aspal dan komblok ini dia merupakan bukan dapat meresap air, karena daerah resapan air itu biasanya berupa tanah. Jadi jarangnya resapan air, maka di perkotaan itu paling rentan terkena banjir ya. Kemudian guna meminimalkan resiko bencana banjir, maka diperlukan upaya mitigasi yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu menyesuaikan desain bangunan di daerah banjir. Maksudnya apa? Jadi kalian untuk rumahnya yang rawan banjir itu bisa menggunakan material tahan air atau membuat fondasi yang lebih kuat, atau fondasi rumah yang lebih tinggi. Jadi ketika banjirnya misalkan hanya rendah, hanya selutut, tapi kalau misalkan rumah kalian tinggi, itu biasanya tidak kena ya. Kemudian pembangunan infrastruktur yang kedap air. Jadi sebisa mungkin infrastruktur yang dibangun perkotaan itu atau daerah yang lebih rawan banjir itu kalau bisa kedap air. Jadi ketika hujan tidak akan ada yang dirugikan.
Karena kalau tidak kedap air, biasanya misalkan seperti besi-besi itu kena air itu atau kena air hujan itu biasanya lebih rentan berkarat. Jadi kalau berkarat maka akan mudah rapuh. Itu akan membahayakan masyarakat. Kemudian yang ketiga itu membuat kanal. Kanal itu apa? Jadi kanal itu adalah terusan air buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, ini adalah air terusan ya, jadi ini bukan sungai tapi ini dibuat oleh manusia untuk meneruskan aliran sungai. Contohnya misalkan aliran air ini akan diteruskan sampai dengan pantai gitu. Seperti di Jakarta ini sudah banyak ya kanal-kanal kalau di Jakarta. Kemudian yang keempat, membuat tanggul di sepanjang sungai. Nah, tanggul ini seperti ini anak-anak. Jadi biasanya dia dibuat sisi miring ya, untuk apa? Untuk air ini agar lebih lebar. Jadi volumenya juga yang diterima air itu lebih besar dibanding kalau bentuknya lurus. Ya. Ini juga pasti kalian dapat melihat ya, di daerah-daerah kalian juga pasti ada. Ini gunanya untuk mencegah atau mengurangi bencana banjir. Kemudian yang kelima itu membuat saluran drainase. Saluran drainase itu apa? Ini pasti kalian sudah sering lihat. Nah, saluran drainase ini adalah seperti ini ya anak-anak. Jadi dia saluran air, dia berbentuk bolong-bolong gini nantinya. Biasanya ini banyaknya berada di perkotaan. Misalkan depan-depan kantor, biasanya ada seperti ini. Ini untuk apa? Ini salah satu tadi kan penyebabnya itu kan adalah kurang resapan air. Nah, supaya air meresap itu diminimalisir dengan pembuatan saluran drainase ini. Oke. Kemudian membuat lubang biopori. Nah, lubang biopori ini biasanya seperti ini atau hanya berbentuk lubang juga itu namanya lubang biopori. Lubang biopori ini biasanya dibuat untuk permukiman yang tanah ya kan. Kalau tadi si saluran drainase itu untuk daerah yang resapan airnya kurang. Kalau untuk lubang biopori biasanya dibuat untuk daerah yang tanahnya gersang. Kenapa? Karena tadi sudah Ibu sebutkan bahwa tanah yang gersang itu dia memiliki daya serap air yang buruk sehingga perlu dibuatkan lubang biopori. Lalu yang ketujuh itu melakukan pembersihan sedimen. Sedimen itu apa? Oke, sedimen itu adalah pasir atau tanah yang berada di permukaan sungai. Oke, anak-anak, kalau kalian dulu yang suka main di kali atau suka main di sungai, itu biasanya ada tanah lembek di bagian permukaan sungai atau berupa pasir biasanya. Nah, itu harus dibersihkan. Kenapa? Kalau dia dibersihkan, maka volume air di sungai itu akan bisa lebih banyak ditampung karena sedimen ini memakan volume air ya. Jadi dia perlu dibersihkan. Kemudian 8, yang 8 ini Ibu warnai merah. Kenapa? Karena dia adalah mitigasi non struktural. Jadi yang hitam ini mitigasi struktural dan yang merah itu mitigasi non struktural. Contohnya apa? Membuat pelatihan tentang kewaspadaan banjir. Contohnya itu misalkan membuat pelatihan bagaimana cara menyimpan perbekalan atau misalkan bagaimana apa yang harus perlu diselamatkan nih ketika banjir. Misalkan contohnya mematikan aliran listrik terlebih dahulu. Nah, itu masyarakat yang sering terkena banjir memerlukan pelatihan atau penyuluhan ya mengenai kewaspadaan banjir. Oke, selanjutnya kita mengenai kekeringan nih, bagian kedua. Kekeringan adalah kondisi langkanya keberadaan air di suatu daerah pada waktu tertentu yang diakibatkan oleh beberapa peristiwa tertentu. Oke, jadi kekeringan air ini biasanya disebabkan oleh musim kemarau yang panjang. Oke, jadi kekeringan itu adalah kebalikan dari musim banjir ya, atau bencana banjir. Kalau tadi banjir itu sering terjadi pada musim hujan yang berpanjang, kalau kekeringan itu pada musim kemarau yang panjang.
Kemudian minimnya resapan air. Oke, minimnya resapan air juga ini mempengaruhi terjadinya kekeringan. Penggunaan air yang berlebih. Kemudian kurangnya sumber air. Jauhnya jarak sumber air. Ini biasanya untuk daerah-daerah pelosok ya. Kemudian minimnya tampungan air buatan. Tampungan air buatan itu seperti apa nih? Ibu gambarkan. Ini salah satu tampungan air buatan yang dibuat oleh desa A misalkan. Atau kalau kalian di rumah kalian biasanya ada tampungan air sendiri ya. Kalau di perumahan biasanya ada. Oke. Guna meminimalkan risiko bencana kekeringan, maka diperlukan upaya mitigasi yang dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, itu mengganti bahan bakar kayu menjadi bahan bakar minyak. Loh, apa hubungannya? Kok mengganti bahan bakar? Jadi anak-anak, kekeringan ini dapat terjadi di lahan yang luas. Jadi sebisa mungkin kita harus mempunyai pohon. Pohon itu adalah paru-paru dunia, ya kan? Selain dia menghasilkan oksigen, dia juga pohon itu diperlukan pada tanah, ya. Jadi mengganti penggunaan bahan bakar kayu menjadi bahan bakar minyak. Fungsinya untuk apa? Ya kan? Kita harus tahu dong. Jadi untuk menghindari penebangan hutan dan tanaman. Jadi kalau kalian pakai kayu, otomatis banyak pohon yang ditebangkan. Nah, itu akan menyebabkan kegundulan hutan. Kemudian mengelola air secara bijak, yaitu dengan mengganti air tanah dengan air permukaan. Oke. Yang ketiga itu memperbaiki daerah yang tandus. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memaksimalkan pengelolaan lahan. Terus juga memaksimalkan pengelolaan hutan. Terus memaksimalkan pengelolaan waduk peresapan dan juga irigasi. Yang keempat, mengobservasi tanah dan mengurangi tingkat erosi. Yang kelima, ini melakukan reboisasi. Jadi ketika kalian bertempat tinggal di dekat hutan yang sudah gundul, maka haruslah melakukan reboisasi agar meminimalkan resiko kekeringan. Kemudian yang keenam itu memberi sosialisasi kepada masyarakat tentang pendidikan dan pelatihan terkait kekeringan. Oke, di sini yang Ibu kasih tahu bahwa kalau merah ini adalah mitigasi non-struktural dan yang hitam ini mitigasi struktural. Jadi boleh kalian tambahkan ya. Dan penjelasan-penjelasan Ibu yang penting yang tidak ada di PPT, kalian wajib catat. Kenapa? Belajarlah atau mengevaluasi dirilah dari bab kemarin. Ya. Karena kalau kalian mendengarkan saja tanpa memahami, itu akan cepat lupa. Tapi kalau kalian sudah mendengarkan, sudah memahami, lalu mempunyai catatannya, itu akan lebih mudah diingat lagi. Oke. Untuk pertemuan kali ini, kita cukup sampai di mitigasi bencana kekeringan. Silakan dicatat di buku catatannya. Semoga pertemuan kali ini ilmu kalian bermanfaat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan Ibu. Selamat siang.